كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, di pagi Jumat yang penuh berkat ya, Jumat terakhir bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah sentiasa mencintai kita, memelihara iman, memelihara agama dan segala kemaslahatan kita. InsyaAllah mula pagi ini kita akan bersama kitab Bidayatul Hidayah ya, Bidayatul Hidayah. Sebelum itu kita kena semak serba sedikit ayat surah Sajadah. Minggu lepas ada disemak beberapa ayat. Minggu ini ataupun kali ini kita akan semak mungkin satu ayat dua. Kita tidak sampai hati kalau tidak merenungkan kalam suci ya, kalam suci. Boleh dilihat halaman 415 tentang kejadian manusia. Kejadian kita inilah setiap orang ya. Dilihat ayat 7, 8 dan 9. Ataupun dari ayat 7 ya. Ayat 7 allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ayat 7, 8 dan 9 surah As-Sajdah halaman 415. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna lina'maika minasyakirin. Ayat 7 Allah memperingatkan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Segala ciptaan Allah itu cantik sekali, ahsan, bagus. Tengok dari atas kejadian langit dan bumi ayat 5, kemudian pentadbiran Allah ayat 5 ayat 4 ya, tentang kejadian langit dan bumi ayat 4. Ayat 5 macam Allah mentadbir alam ini. Ayat 7 tentang kejadian semua makhluk, tidak ada yang tidak kemas. Itu juga yang disebut dalam surah Muluk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada yang tidak kemas alam ciptaan Allah ini. Wa bada'a khalqal insani min tin. Semua kita tahu dan Allah memperingatkan di sini kejadian manusia insan pertama terbuat dari tanah, tin, tanah ya. Kemudian anak cucunya summa ja'ala naslahu, anak cucu Adam dibuat dari sulalatin min ma'in mahin, terbuat dari air, air itulah yang diproses, sawahu, diproses kejadiannya dalam rahim, wa nafakha fihi min ruhih, dalam proses kejadiannya itu ditiupkanlah roh dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu juga wa ja'ala lakumus sama. Allah jadikan, Allah ciptakan pendengaran, telinga. Wal absar, Allah jadikan mata penglihatan. Wal afidah,
hati. 3 fasiliti utama untuk hidup ini. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Artinya apa? Artinya hidup ini untuk bersyukur. Hidup ini untuk bersyukur. Disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas ya, ayat 7 dalam surah Ibrahim. Bila cerita bab syukur ni, dia akan dikaitkan dengan ayat 7 surah Ibrahim yang disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas. Boleh dilihat halaman 256, dan selalu disorot dalam khutbah Jumat ni. Bila bab syukur ni, kita akan lihat ayat 7 surah Ibrahim. Mungkin 5-6 kali setahun disorot dalam khutbah Jumat ayat ni. Subhanallah. Lihat ayat 7 ya, surah Ibrahim halaman 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Allah memaklumkan di sini, kalau kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Kalau kamu kufur, berarti kamu menimpa azab yang dahsyat. Yang disyukurkan tadi dalam surah Sajadah 3 nikmat asas. As-sama' wal absar wal afidah. Ayat ini disebut juga dalam surah Al-Muluk. Tengok ya, bagi jemaah yang selalu membaca suratul Muluk, mencintai suratul Muluk, bagus sekali ya. Lihat ayat suratul Muluk ayat 23 halaman 563. Sama juga. Ayat 23 halaman 563. Kita galakkan ya, kalau bertadabbur subuh ni kita galakkan pegang Quran ya. Bila sebut Quran, buka Quran. Karena salah satu syukur itu tangan ni memegang Quran, mata melihat Quran, telinga mendengar Al-Quran. Salah satu syukur, Quran ada banyak, malah lebih banyak daripada jemaah. Rehal ada, semua ada. Ini untuk mensyukurkan masjid, baca Quran di masjid, bertadabbur Al-Quran. Tengok ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sama'. Allah jadikan untuk kamu itu telinga pendengaran, wal absar mata dan penglihatan, wal afidah, sama dengan ayat surah Sajadah tadi, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang mau mendengar Al-Quran, sedikit yang mau mendengar syarah Al-Quran. Mungkin dia baca, tapi dia tidak fikirkan, baca saja. Baca Yasin, baca Kahfi, bagus pulang. Tapi tujuannya untuk difikirkan. Wa ja'ala lakumus sama'. Allah jadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Subhanallah. Jadi kita karena menjadi golongan yang sedikit. Kalau 10 orang pegang Quran, kita jadi yang 10. Begitu maksudnya ya. Cantik sekali ayat surah Sajadah ini. Jadi kalau dikaitkan surah Ibrahim tadi, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memperingatkan dalam peringatan mesranya, kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau dia pegang Quran, nanti tangannya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, tangan saya dulu pegang Quran ya Allah. Itu dalam surah Yasin tu ya. Tengok pula dalam surah Yasin yang selalu dibaca hari Jumat, tentang kesaksian anggota badan. Tangan yang mau pegang Quran nanti tangannya akan bercakap insya-Allah, bersaksi di hadapan Allah. Boleh lihat halaman 444. Boleh lihat di sana ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahim ya. Halaman 65 halaman 444 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari pembalasan nanti mulutnya akan dikunci. Dia akan berhadapan di mahkamah Allah. Allah akan tanya, Allah akan interview orang tu. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya bercakap, ya Allah, tangan ini tangan Al-Quran nih, kata tangannya. Bukan tangan Samsung, tangan saya ini, kata tangannya tu. Ya Allah, tangan saya ini tangan Al-Quran. Dia akan bercakap. Jangan sampai nanti tangannya komplain, ya Allah, tangan ini tidak mau pegang Quran, pegang lain berjam-jam boleh. Jangan sampai begitu. Ini maksud ayat ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari pembalasan kelak, mulutnya akan dikunci. Bila ditanya, mulut akan dikunci, tidak bercakap. Karena dalam mulut ada lidah, lidah tidak bertulang. Lidah suka berbohong. Maka lidah tidak berfungsi karena mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bercakap. Tangan ini suka drive masjid nih, kata tangan. Pagi-pagi dia sudah datang. Tangan ini suka pegang tasbih. Kata tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, tentang perbuatan yang dilakukannya. Tangan yang kita punya itu nanti akan melaporkan apa yang dibuat oleh Tuhan punya tangan. Itulah serba sedikit sorotan terhadap ayat berapa tadi? Ayat surah As-Sajdah tentang nikmat telinga, mata dan hati. Dalam surah Yasin tentang nikmat tangan dan kaki. Dalam surah lain ada lagi sorotannya tu, insyaAllah. Baik, kita bersama kitab Bidayatul Hidayah. Untuk pembukaan ini kita ambil suatu pembahasan indah dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang bersahabat. Ilmu bersahabat. Macam mana bersahabat ini? Sahabat yang baik itu macam mana? Rasulullah SAW terkenal dengan sahabatnya. Bila sebut Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sebut sahabat, sebut keluarga. Sepatutnya orang tu ada sahabat di hatinya seperti Rasulullah bersahabat dengan para sahabat. Tidak mungkin orang itu tidak bersahabat. Jadi nak bersahabat ni macam mana caranya? Apa panduannya? Di sini diterangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang diambil juga sudah diolah ini dari kitab Hidayatul Salikin. Kitab Bidayatul Hidayah ini disyarahkan oleh ulama Kepulauan Nusantara dari Sumatera, namanya Hidayatul Salikin, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Ditulis di Mekah. Syarah Bidayatul Hidayah disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ke dalam bahasa Melayu. Di internet banyak naskahnya tu ya. Kita boleh lihat ataupun tanya ahli jawatan kuasa masjid. Mereka akan menunjukkan jemaah untuk macam mana mendapatkan buku ini dari internet. Sebelum kita bincang tentang kitab ini, kita baca Fatihah dulu ya untuk penulis buku, untuk penterjemahnya yang menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, yang mencetaknya, yang mengedarkannya, yang mengajarkannya, yang mengajarkannya. Kita bacakan Fatihah semuanya, mudah-mudahan bila kita start belajar Bidayatul Hidayah ini kita akan beroleh berkat yang luas insyaallah ya. Insyaallah, amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah melapangkan penulis buku, penterjemah buku, yang mengajarkannya, yang mempelajarinya, yang sudah jutaan jumlahnya, jutaan manusia yang sudah belajar, mengajar, menyebarkan buku ini. Sudah mendahului kita ya. Nanti kita suatu hari kita akan menyusuli mereka.
Nomor satu sekali apa dicakap oleh Imam Ghazali ya, Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Nah, kalau kita berteman, kita hendaklah segera mengulurkan pertolongan kepada teman tanpa diminta. Sahabat yang baik, dia tahu dengan keperluan sahabatnya. Tanpa diminta, dia akan menghulurkan bantuan. Tidak menunggu orang itu bercakap. Tidak tunggu. Itu tingginya persahabatan mukmin ya. Yang kedua, menyembunyikan rahasia dengan amanah. Kalau ada rahasia kawan, jangan disampaikan kepada yang lain, disimpan dengan amanah. Kemudian menutupi keaiban teman dengan ikhlas. Ada keaibannya, tegurkan dia dengan ikhlas. Minta maaf lah ya, dengan ikhlas, dengan cara yang terbaik. Jika ada orang yang mencela teman di depan kita, jangan sampaikan. Subhanallah. Ada orang menyebut keburukan, kecelaan, aib orang lain di depan kita, jangan sampaikan. Jika didengarnya berita mengenai kebaikan temannya yang positif ya, sampaikan. Yang negatif, kubur. Yang positif, sebar. Untuk jadi panduan. Baik. Jika didengarnya kebaikan tentang kawannya, sampaikannya ya. Semasa temannya berbicara, dia dengar dengan serius. Bila kawannya bercakap, dia dengar dengan serius. Walaupun benda itu dia dah biasa dengar, macam tak pernah dengar. Subhanallah. Dengar dengan serius. Ini saya dah dengar dah tidak. Jangan cakap macam tu. Dengar saja. Itu adab bersahabat. Menjauhi pertengkaran dan perbantahan kalau boleh lah ya, sedapat-dapatnya elakkan. Kalau ada perselisihan faham, jangan diperpanjang. Memanggil teman dengan nama yang disukainya. Jangan dengan nama yang tidak disukainya. Patut dia cakap dengan Tuan Haji, cakaplah Tuan Haji ya. Menilai, menghargai, mensyukuri kebaikan teman dengan baik. Bila ada kebaikannya, disyukuri. Itu maka ada budaya apa? Jazakallahu khaira. Itu ada budaya jazakallahu khaira, barakallahu fik. Ini dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi antara ahli keluarga ya, ayah dengan anak, anak dengan ayah, suami dengan istrinya. Kita hari-hari menerima kebaikan pasangan hidup. Jazakillahu khaira, barakallahu fik. Latih keluarga itu. Subhanallah. Katanya dalam ulasan jazakallahu khaira ini, ungkapan jazakallahu khaira itu katanya tidak dapat dinilai dengan nilai kebendaan yang tinggi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau orang itu faham pulangan, hasil, faedah ungkapan jazakallahu khaira, orang itu akan sering mengatakannya. Antara imam dengan makmum, makmum dengan imam, antara jemaah dengan ahli jawatan kuasa, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Perbanyakkan. Tanda kita bersyukur ya. Menghibur teman dikala suka, dikala duka maknanya, maaf. Menghibur teman dikala duka. Kalau dia ada masalah, kita hibur dia. Kita hibur, kita senangkan hatinya. Itu dikatakan idkhalus surur, menciptakan kegembiraan di hati teman yang sedang dilanda kesusahan. Hibur dia, doakan dia. Menyatakan kegembiraan dengan kegembiraan temannya. Kalau dia mendapat nikmat apa, nyatakan kesenangan hati kita kepadanya. Kalau dia mendapat nikmat yang baik, perlihatkan alhamdulillah, barakallahu fiik. Contohnya ya, mencegah orang yang mencela temannya. Kalau ada orang yang mencela teman depan kita, kita pertahankan, kita perjuangkan, kita bela dia seperti kita membela diri sendiri.
Jangan biarkan orang itu hanyut. Malahan kalau boleh lagi kita ajak orang yang mencela orang lain itu beristighfar. Ayolah kita beristighfar ya. Kita menyebut-nyebut orang, kita sendiri belum tahu lagi. Berarti kita menyebut-nyebut orang, kita menghebahkan pahala kita sama orang. Dalam amal ibadat sedikit, kasih sama orang lagi. Ayo kita beristighfar, istighfarkan diri Anda dan istighfarkan dia. Begitu caranya ya. Indahnya pergaulan mukmin. Memberi keutamaan kepada teman dalam hal uang, harta benda, dan keperluan-keperluan lain. Contohnya lah, bila kita pergi ke majlis, kalau majlis komuniti yang maju, kalau dia mengambil pinggan, bukan diambilnya untuk dirinya, diambilnya pinggan, kasihnya sama orangnya. Ambil air, kasih sama orang. Kalau ada jamuan bersama lah ya, didahulukan orang lain. Itu namanya, dalam Quran namanya al-ithar. Al-ithar, sifat yang belum meluas. Sepatutnya ada ayat dalam surah Al-Mujadilah ya. Rasulullah Allah menyanjung sahabat-sahabat Nabi yang bersifat al-isar, bukan mujadilah barangkali. Ayat yang sesudahnya. Surah Al-Hasyr ayat 9 halaman 546. Ungkapannya pendek saja. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang itu akan mendahulukan orang lain walaupun dia perlu. Oke, ambil pinggan, kasih sama orang. Mengambil gelas, mengambil air minum, ambil buah, dahulukan orang lain. Itu adab berteman. Disanjung dalam Al-Quran ayat 9 surah Al-Hasyr halaman 546. Wa yu'siruna ala anfusihim. Apa nama sifatnya? Al-isar. Kalau dia mendahulukan dirinya yang perlu, itu namanya al-atharah. Dia yang perlu. Orang lain tak dapat tak apa. Dia mesti dapat. Itu namanya al-atharah. Kalau makan, minum, dia nak dulu. Orang lain lambat tak apa. Orang lain tak dapat tak apa. Itu namanya al-athar. Alif, sa, 1.3, ra, tabulat. Al-atharah. Isar tu alif, ya, sa, alif, ra. Isar. Inilah dia nomor 14. Memberikan keutamaan kepada kawan. Macam kita berjalan di jalan raya ya. Kalau ada orang yang minta jalan, kasih dia jalan. Itu isar namanya. Niatkan mengamalkan ayat dalam Quran, ayat 9 surah Al-Hasyr. Jangan tak berniat. Oh, ini ada ayatnya dalam Quran nih. Jadi beramal dengan ilmu. Di Brunei bagus ya. Bagus, orang tu dia selalu mengutamakan orang lain, kasihnya signal, kasihnya lampu. Orang keluar simpang, dia nak masuk jalan besar, dia lalu jalan besar, jalan utama, dikasihnya orang tu, apalagi dalam kesesakan lalu lintas ya. Itu namanya apa? Al-ithar. Beramal dengan ilmu ya. Apa alasannya? Ayat 9 surah Al-Hasyr halaman 546. Baik. Menasihat teman secara sindiran maknanya ya. Bila kawan kita silap, kita kena seboleh-bolehnya kita nasihat dia dengan secara sindiran, jangan terus terang ya, dengan bahasa yang halus. Memaafkan segala kesilapan teman, melupakan kebaikan Anda terhadapnya. Kalau ada kelemahan orang, lupakan kelemahannya. Kalau ada kebaikan kita sama orang, jangan ingat. Jangan sebut kebaikan kita dengan orang, jangan diingat. Kesalahan orang dengan kita jangan diingat. Tabur kebaikan tanpa perlu diingat, disebut. Tanpa mengharapkan balasan, hanya Allah yang membalasnya. Mendoakan teman terutama dalam solat ataupun selepas dia meninggal dunia. Hamba kadang-kadang jumpa dengan jemaah, dia cakap bila dia solat,
Setiap kali dia solat, dia akan mendoakan imam dan makmum. Macam mana caranya? Katanya, bila dia doa, baca doa sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli walil musallin. Ya Allah, ampunlah dosaku dan semua orang yang solat ini. Dia bukan dirinya saja. Apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Itu dari hadis tuh ya. Itu bacaan hadis. Bacaan rukuk dan sujud Rasulullah SAW di penghujung usia baginda. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jemaah yang mencerita tadi dia tambah walil musallin. Ya Allah, ampunlah dosaku dan semua orang yang sembahyang ini. Kalau 40-50 hampir doa dia. Orang itu tidak tahu dia didoakan. Begitu sepatutnya bersahabat mendoakan sahabat tanpa diketahuinya. Mendoakan sahabat tanpa diketahuinya. Ada sahabat kenamaan Abu Darda namanya ya. Setiap dia bertahajud, ini masa tahajud nih, dia mendoakan sahabatnya 200-300 orang semalam dibacakannya. Ada list. Subhanallah. Subhanallah. Ada list nama sahabat-sahabat yang dibacakannya setiap malam dalam sujud solat tahajud. Sekali Ummu Darda, istri Abu Darda, tercengang usulnya bah. Disebut semuanya ini. Tidak ngalih kah? Tidak penat kah? Apa kata Abu Darda? Ngalih apa? Penat apa katanya? Setiap saya mendoakan orang tuh, doa saya akan direspon oleh malaikat. Doa saya akan makbul. Malaikat mengaminkan doa saya. Mengatakan, kamu juga dapat seperti apa yang kamu doakan terhadap sahabatmu itu. Coba budayakan antara suami dengan istri, istri dengan suami, anak-anak. Ajak anak mendoakan ayah, mendoakan ibu, mendoakan ahli keluarga. Ajak anak mendoakan gurunya, mendoakan pensyarahnya. Rugi. Rugi. Kalau dia doa diri sendiri saja. Itu bukan cara yang terbaik. Poin berapa tadi? 17 ya. Mendoakan teman terutamanya selepas sholat. Dalam sholat pun apa? Abu Darda dalam sholat, dalam sujud, sholat tahajud, semasa hidupnya dan setelah dia meninggal. Banyak yang lost dalam kehidupan itu ya, pasal doa saja. Kalau kita ada kawan yang tak sehat badannya, kita doa, ya Allah sembuhkanlah sahabat saya ini. Nanti malaikat yang incas menjaga orang tuh, amin katanya, kamu juga akan diberi kesembuhan. Apa yang kita mintakan, kita doakan kepada teman kita, itu juga yang akan kita dapat. Subhanallah. Baik, membina hubungan dengan ahli keluarganya setelah dia meninggal. Kalau ada sahabat kita yang sudah mendahului kita, kita akan jaga hubungan dengan beliau ya. Tadi malam di majelis tahlil, Allahyarham Ustadz kita, guru kita Ismu Hadi rahimahullah, ramai sahabat-sahabat cerita, saya dulu baik dengan dia katanya. Ada student itu bercerita, Ustadz ini seperti ayah saya bagi saya katanya. Begitulah sebaiknya ya. Macam ayah saya katanya. Akrab sangat saya dengan dia katanya. Jangan memberati teman dengan sesuatu yang susah dilakukannya. Jangan ya, kalau boleh begitulah. Memulakan memberi salam saat berjumpa. Kalau jumpa, assalamualaikum, waalaikumsalam, ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya karena betul ya. Jangan assalamualaikum. Itu salamnya tidak betul. Itu salam Melayu, bukan salam sunnah itu ya. Salam ikut sunnah, assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya karena ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu teringat lagi masa awal-awal kerja di Brunei. Dulu belum ada handphone bah, telepon rumah aja.
Ada orang menelepon ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amba yang jawab, bah. Rumah siapa nih kan katanya. Macam orang Arab katanya. Enggak, betul, bukan salah nomor, saya cakap. Ini memang rumah saya. Lain salam nyusulnya, bah, katanya. Dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beri salam karena betul ikut sunnah, ya. Meluaskan tempat duduk untuk teman atau jika perlu Anda bangkit demi keselesaiannya. Kalau duduk beramai-ramai lah, ya. Dahulukan teman. Itu tadi isar tadi itu. Itu isar namanya, ya. Isar itu apa maknanya? Mendahulukan kepentingan dan keselesaian orang lain. Demi ridha Allah, ya. Mengiringi teman jika dia pergi. Kalau dia datang ke rumah kita, kita antar sampai ke pintu atau sampai ke pagar. Sampai dia naik kereta, sampai dia selesai. Mungkin waktu parking dia susah mau mundur, mau bergerak. Kalau boleh, selesaikan dia. Diantar sampai pergi. Mendengarkan perkataan teman dengan rasa malu dan merendah diri. Bila orang itu bercakap, kita dengar macam kita merendah diri dan malu mendengar perkataannya. Artinya menghormatinya. Subhanallah. Subhanallah. Baik, kita nak tengok ayat dalam Quran tentang teman. Di sini dia tak sebut, ya. Kita nak tengok ayat tentang teman. Pertama dalam surah Asy-Syu'ara. Ini memberangsangkan sekali ini. Ini realiti yang akan terjadi nanti dari kemudian. Peristiwa teman dan sahabat yang tercatat dalam surah Asy-Syu'ara halaman 371. Dalam Quran disebut teman itu Shadiq. Shadiq. Ada juga bahasa Arab ini teman ini ada Shadiq, ada sahib, sahib itu sahabat. Ada zamil. Zamil itu teman juga. Ada qarin. Qarin itu teman akrab. Di sini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101 tentang sahabat. Halaman berapa tadi? 371. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini cerita orang yang semasa di dunia dia tidak menjaga sahabat. Dia tidak perlu sahabat. Tidak ada sahabat baik yang boleh mencarinya di akhirat. Tidak ada. Apa maksudnya? Maksudnya perbanyaklah sahabat dengan orang yang saleh. Nanti dia akan mencari di negeri akhirat kalau orang itu perlu dicari. Ini ceritanya. Kalau dalam tafsirnya ini, ya, diterangkan oleh ulama, ini cerita orang yang masuk surga. Saat dia masuk surga, dicek sahabat-sahabatnya di dunia, ada yang tak jumpa di surga. Ini ceritanya nih. Persahabatan kita ini dunia akhirat, bukan dunia temporary saja. Jadi karena dipupuk, karena disiram, karena dijaga, supaya persahabatan itu berbuah, bahkan lebat buahnya. Itu tujuannya, ya. Ini cerita orang yang bila dia masuk surga, dia cari sahabatnya di surga, ternyata ada yang tak ada di surga. Lalu sahabat saleh tadi risau. Ternyata sahabatnya itu tersangkut di neraka. La haula wa quwwata illa billah. Lalu sahabat saleh ini meminta kepada Allah supaya sahabat di neraka ini dikeluarkan. Ya Allah, manalah enak saya duduk di surga. Sahabat baik saya dunia dulu dia sangkut di neraka, apa kesnya tak tahu. Hebatnya kasih sayang Allah, ya, Rahman Rahim Allah. Orang tadi dicari di neraka sana.
Dicari, fulan bin fulan. Oh, ana. Nah, sana mungkin bahasa Arab ya, bukan bahasa Melayu lagi. Kenapa? Sahabatmu bonjar di surga. Kamu diarahkan keluar. Bah, dia pun keluar. Ini ceritanya nih. Lalu di saat orang tadi keluar, penduduk neraka tercangang, bah. Wah, kenapa keluar tuh? Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya? Kata malaikat, teman salehnya mencarinya di surga. Dia diarahkan keluar. Lalu penghuni neraka yang tidak ada teman salehnya di dunia menyesal, meratap, menangis. Inilah tangisannya. Fama lana min syafi'in. Ayat 100. Wala sadiqin hamim. Ayat 101. Waduh, brengsek gue ini katanya. Sana baru cakap brengsek ya. Tidak ada yang merekomen saya untuk keluar. Teman baik saya pun tidak ada. Sadiqin hamim. Sadiqin hamim itu temannya sangat akrab sekali. Jadi yang akan mencari di sana teman yang akrab, yang mendoakan, yang saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bela membela di dunia. Nanti di sana itulah yang akan mencarinya. Subhanallah, subhanallah. Tentang cerita apa ini? Cerita sahabat yang baik ini banyak ceritanya nih ya. Kita karena tengok cerita juga. Cerita di dunia. Ada dulu di Malaysia. Ini cerita orang yang persahabatnya sangat hangat, Pak. Hebat, Pak. Seorang penuntut Malaysia, dia sudah lama teringin mau belajar di negeri Sudan. Dia dengar belajar di Sudan itu bagus. Suatu hari ada utusan kerajaan Sudan datang ke Malaysia. Tak silap menteri. Lalu dia jumpa. Dia pergi ke hotel di mana menteri itu menginap, dia jumpa. Dia cerita, saya dah lama teringin nak belajar di negara anda. Saya dengar belajar di Sudan itu bagus. Apa syarat-syaratnya nak belajar di sana ya? Macam mana caranya nak saya boleh ke sana? Apa kata orang tadi? Kamu balik rumah, masukkan pakaian dalam beg, datang ke sini, besok naik kapal terbang saya. Subhanallah. Jam itu dia. Bukan dia cakap, kamu karena lawat laman web university kamu karena apply online. Bukan. Bukan cakap macam tu. Subhanallah. Itu contoh persahabatan mukmin ya. Kemudian kawannya pergilah ke Sudan. Ternyata di sana pelajaran itu tidak sama, tidak sesuai dengan level dia, Pak. Tidak sesuai dengan level dia. Kemudian dia hubungi saya masih itu di Tripoli, Libya. Macam mana nak dia belajar ke Libya? Saya uruskan dia di sana. Dia terima di Libya, datang dia ke Libya. Itu dia cerita tuh. Abang Asri katanya, saya dulu ke Sudan. Waktu menteri Sudan datang ke Malaysia, saya jumpa dia. Saya naik kapal terbang dia katanya. Jadi cerita bukan dari cerita ke cerita ya, langsung ceritanya. Artinya riwayatnya sahih, Pak. Baik. Ada satu cerita lagi. Cerita sahabat nih ya. Itu sahabat Amba sendiri dari Arab datang. Bulan Ramadan datang ke Malaysia, ke Selangor. Amba aturkan dia menginap di penginapan surau. Di sana surau pun ada penginapan, Pak, macam hotel, Pak. Dalam bilik itu ada aircon, ada esbok, lengkap macam hotel. Surau itu, bukan masjid. Surau pun ada penginapan tamu. Jadi Amba anggap orangnya sebagai tamu, diaturkan dia menginap di penginapan surau. Namanya Surau Al-Ihsan. Section 1, Section 2 Bandar Baru Bangi. Kalau tengok di internet ada tuh. Surau Ihsan, Section 2 Bandar Baru Bangi. Nah, waktu itu bulan Ramadan, imam tarawih kami dari Kamboja. Adik-beradik 2 orang hafal Quran. Ahli jawatan kuasa surau sudah merancang ingin mengantar imam
muda ini, dua adik-beradik mau diantar ke Yaman, melanjutkan pengajian. Sekali ada masalah. Kami bincang-bincang macam mana. Tidak boleh diantar ke Yaman, katanya di Yaman kota sudah habis. Diambil oleh penuntut dari Rusia ya. Jadi didengar oleh sahabat yang dari Arab tadi, ada masalah kah? Ini masalah ini patutnya penuntut yang dua orang mau diantar ke Yaman. Ternyata kota untuk Kamboja sudah habis, sudah penuh. Tidak boleh lagi. Subhanallah. Diuruskannya di Malaysia, dia jumpa dengan kedutaan negaranya di Malaysia. Apa dia cakap? Saya datang dari Libya mencari anak-anak yang berpotensi untuk belajar. Saya sudah dapat dua orang ini. Ini anak saya dan anak kamu. Dia cakap sama duta tu. Anak saya dan anak kamu. Kamu kasih dia visa, urusan lain belanja itu tanggungan saya. Ini aset kita dunia akhirat. Berangkat. Tengok ya, bila iman tu berkomunikasi, bila iman tu berinteraksi, begitulah persahabatan mukmin. Lepas itu sampai berita ke Indonesia bahwa ada jalan untuk ke Libya belajar. Lantas penuntut yang di Indonesia hubungi Amba, macam mana nak belajar ke Libya ni kan, katanya. Cakap sama Ustaz tadi, Ustaz, ada lagi dua permohonan dari Indonesia. Tolong dapatkan nomor kedutaan Libya di Jakarta, katanya. Bila dapat nomor, dia kontak, dicakap sama duta di sana. Sana pun kasih visa. Subhanallah. Kalau ada cara memudahkan untuk redha Allah, untuk jalan ketaatan, ya dimudahkan. Begitulah kalau iman itu berbahasa, berbicara, berkomunikasi. Subhanallah. Subhanallah. Benda-benda macam ini banyak sekali itu ya dalam community orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada doanya ya. Doa orang saleh dulu. Apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, dekatkan aku dengan teman pergaulan yang saleh. Ini doa sahabat Nabi. Bila dia masuk masjid, sahabat Nabi zaman dulu, mereka akan berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Sudah di-forward tadi. Sudah di-forward. Sudah di-forward sama ahli jawatan kuasa. Nanti boleh share ya. Boleh kita baca, Allahumma yassirli jalisan salihah. 4 patah perkataan saja. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin mendekati orang yang saleh. Dekatkanlah aku kepada orang yang saleh supaya hidup ini lebih indah. Hidupnya bukan hanya untuk dunia saja, bahkan untuk akhirat juga. Orang itu akan mencari nanti. Amba teringat juga ada dulu seorang profesor datang dari Arab bertazkirah di Brunei, tapi tazkirahnya tazkirah keluarga, bukan di masjid. Tazkirah maulud, Pak. Profesor dari universiti di sana, tazkirah maulid Nabi, katanya bila tengok orang banyak berhimpun dalam acara maulid ni, dicakap apa? Nanti di padang mahsyar, katanya, orang-orang saleh, orang-orang alim, sebelum masuk surga ini, tadi cerita masuk surga ya, dicarinya di surga, ini di padang mahsyar. Orang awam bila dia masuk surga, dia akan masuk sorang-sorang. Kalau orang saleh, orang alim, katanya dia akan ada perhentiannya di sana. Dia akan di stop malaikat, katanya. Tuan, tidak boleh masuk. Pastikan sahabat-sahabat Tuan semua clear. Itu cerita profesor tuh. Bila mencari bahannya di internet, memang ada ceritanya di internet. Ini sebelum masuk surga nih ya. Orang alim, orang saleh yang dianggap ikutan orang di dunia ini, nanti di padang mahsyar sebelum masuk surga, dia akan disuruh berhenti, menyelamatkan, mensyafaatkan sahabat-sahabatnya. Syafaat Nabi itu lain ya. Syafaat Quran lain. Syafaat puasa lain.
Kalau orang itu dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, itu dah selesai. Tapi mungkin dia tak layak dapat syafaat Nabi. Mungkin dia layak mendapat syafaat temannya. Maka ada peruntukan itu. Itu maka kita mulakan indahnya persahabatan mukmin ini supaya kita membina persahabatan dengan baik, ya. Itu yang dikemukakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul, ya, bukan Hidayatul, ya. B itu di atasnya. Tadi ada orang tegurkan dalam WhatsApp tadi. Salah tajuknya itu katanya. Dibuat tadi malam, tidak disemak dengan kemas. Bidayatul Hidayah. Itulah yang dapat kita kongsi dulu, ya. Sudah ada satu lembar nih, kita akan semak dari poin 1 sampai 23, tambah dengan cerita tadi, tambah dengan doa, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Orang dulu setiap dia masuk masjid dia berdoa. Jadi masuk masjid itu nak berjumpa dengan orang saleh. Bukan setakat nak solat, nak baca Quran, nak berzikir, nak berbincang, nak curhat. Kita banyak masalah yang mau dikongsi dengan sahabat kita. Itu gunanya sahabat. Sahabat ni tempat kita berbincang, tempat kita menyatakan kegundahan, kesusahan kita. Apa masalah kesusahan? Cerita sama sahabat. Jangan kesusahan itu dipikul sendiri, dibawa sendiri. Terakhir sekali kita nak lihat satu ayat dalam surah Kahfi, pentingnya sahabat yang saleh. Hari ini hari Jumaat, mungkin sahabat-sahabat sudah ada yang tamat Kahfinya, ya. Tengok halaman 297, pentingnya sahabat yang saleh dalam surah Kahfi antara lain halaman 297 ayat 28. Boleh dilihat di atas sekali. Wasbir nafsaka. Boleh lihat di atas, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 28 halaman 297 surah Al-Kahf. Kata orang Melayu Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahu azim. Ini adab bersahabat. Wasbir nafsaka, latihlah dirimu bersabar mendekati allazina yad'una rabbahum, sahabat yang saleh yang beribadat menyembah Allah pagi petang, yuriduna wajhah, mencari ridha Allah. Dekatilah dirimu, cobalah dekati orang yang hanya mencari ridha Allah saja. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan perhatian kamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, lantaran kamu mencari habuan dunia. Jangan seperti itu. Jangan jauhi teman yang saleh, dekati dia. Wala tuti' man aghfalna qalbah, jangan hampiri taati orang yang lalai hatinya. Jangan dekati. Kalau dia orang yang lalai, jangan dekati. Aghfalna qalba an dzikrina, lalai hatinya daripada berzikirullah, wattaba' hawa, justru dia memperturutkan hawa nafsunya. Jangan dekati orang itu. Wa kana amruhu furuta, perihalnya sia-sia belaka. Jadi dalam ayat ini ada dua kategori manusia. Ada yang bisa, orang yang taat mencari ridha Allah. Ada yang tak bisa, yang tak baik, orang yang lalai dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi manusia ada dua kategori dalam ayat ini, ya. Yang baik orang yang mencari ridha Allah, berbuat ketaatan, dekati itu. Yang tak baik orang yang lalai hatinya, yang memperturutkan hawa nafsu, jauhi. Karena dia itu sia-sia semua hidupnya, nanti kamu turut sia-sia. Begitulah, ya, sebagai penutupnya untuk renungan kita dalam surah Kahfi, ya, wasbir nafsaka.
Patutnya ayat ini dibuat kaligrafi cantik, dibuat terjemahnya dengan misai, ajar sama anak, ajar dengan ahli keluarga, selalu bincang dengan kawan ini. Di antara ayat-ayat yang dibincangkan ulama tentang perlunya kita kan ada grup, ada link, 4 orang, 5 orang, 10 orang, selalu membincangkan kebaikan, membincangkan ilmu, membincangkan ketaatan. Tanya, hari ini sudah tamat kafi ke belum? Yasin sudah ke? Nah, tadi malam tahajud jam berapa bangun? Begitu, baiknya begitu, seharusnya begitu. Hari ini sembahyang berjemaahnya 5 waktu, oke? Tidak ada yang miss, tidak masbuk. Sepatutnya begitu. Sembahyang sunatnya macam mana? Zikirnya macam mana? Salawatnya macam mana? Sepatutnya begitu. Itulah bersahabat nih ya, saling merangsang untuk berbuat taat. Cakapnya tadi, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Beribadat kepada Allah, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyata wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik wa habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana waj'alna minar rasyidin wa hfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma yassir lana jalisan salihan. Allahumma yassir lana jalisan salihan. Allahumma yassir lana jalisan salihan. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahman. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li amwatil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza masirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza masirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza masirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana wa ayyuhum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa ayyuhum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa ayyuhum rawdatan min riyadil jannah.
ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران وأدخلنا الفردوس الأعلى يا مجيب السائلين اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى يا مجيب السائلين اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى يا مجيب السائلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم